Berkatilah kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah naikkan menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan, amin. Yes. Kami tidak sekadar menyanyikan lagu orang lain. Yes, Bapa. Haleluya. Tapi biarlah semua kata-kata yang keluar itu berasal dari hati kami yang terdalam. Ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang bisa melihat hati kami bersuka karena kami. Amin. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kita sudah puji Tuhan, kita sudah agungkan Tuhan, kita sudah muliakan Tuhan. Biarlah Tuhan bersuka karena kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya mau menyampaikan suatu firman yang sangat penting bagi hidup kita semuanya. Saya harap berikan konsentrasimu, perhatianmu sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 dan ayatnya sampai ayat yang ke-20. 18, 19 dan 20. 1 Yohanes 2 ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 18, 19 dan 20. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, siapa antikristus itu? Dengan jelas firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang siapa antikristus itu. Antikristus akan datang. Dan sekarang ini ayat 18 berkata, telah bangkit banyak. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Inilah tandanya. Dengan banyaknya bangkit antikristus, bahwa inilah tanda-tanda bahwa waktu yang terakhir itu. Ayat 19 berkata, memang mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Inilah yang sangat penting untuk saudara perhatikan. Mereka berasal dari antara kita, artinya antikristus itu
berasal dari orang yang sebenarnya dulunya mengaku sebagai orang percaya, tetapi firman Tuhan katakan mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kita akan melihat pemisahan ini terjadi, di mana pemisahan ini dilakukan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi di muka bumi. Kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana orang yang dulunya percaya kepada Yesus menjadi tidak percaya kepada Yesus. Orang yang dulunya percaya kepada Yesus tidak menjadi percaya lagi kepada Yesus. Sampai-sampai nanti pada akhirnya, karena keputusan yang sudah dibuat persis sama seperti apa yang terjadi pada saat Yesus datang ke bumi kali yang pertama, di mana Herodes memerintahkan pendaftaran semua umat manusia untuk didaftarkan dirinya, rekap ulang data penduduk umat manusia. Demikian juga menjelang kedatangan Yesus kedua kali akan diumumkan untuk pendataan diri dengan identitas kita. Persiapan-persiapan ke arah sana sudah sangat-sangat sempurna. Tinggal dikeluarkan dan diumumkan oleh penguasa itu. Di mana sekarang ini kita melihat dari sekian banyak antikristus yang telah muncul seorang antikristus. Dia bukan presiden, dia bukan seorang pemimpin dunia, tetapi dia bisa mengatur para presiden dan para pemimpin dunia. Karena semua yang dia miliki, Bapak Ibu. Dan karena itu muncullah banyak antikristus. Karena dari awal Yesus sudah menyatakan tentang satu-satunya Tuhan yang bisa menandingi Dia. Dan Tuhan itu adalah Mamon. Orang yang saya katakan tadi memiliki mamon, memiliki kekuasaan itu.
Dan karena mamon itulah banyak orang akhirnya menyangkal Yesus. Karena pada akhirnya tidak boleh berdagang dan tidak boleh membeli. Dan karena tidak boleh berdagang dan tidak boleh membeli, tidak boleh berjual, tidak boleh membeli, banyak orang kemudian memikirkan, kami mau makan apa Pak kalau gitu. Sehingga mereka akhirnya tidak kuat imannya. Akhirnya meninggalkan Yesus. Tidak kuat imannya, akhirnya meninggalkan Yesus. Dan ini sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya saya terus memperlengkapi saudara untuk hari itu. Karena pada akhirnya di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11 ini kata Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Pada akhirnya, ini pesan Tuhan. Kalau sudah diberitakan tetapi tidak mau percaya juga dan tidak mau berbalik, biarlah yang jahat semakin berbuat jahat. Biarlah yang benar semakin berbuat benar. Yang kudus semakin kudus. Amin. Mereka menyebut dirinya orang percaya, tetapi sebenarnya mereka tidak termasuk pada kita. Karena mereka tidak sungguh-sungguh, kata firman Tuhan 1 Yohanes tadi. Mereka tidak tersungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kata-kata yang dipakai di sini adalah tentang kata kita dan bersama-sama. Berbicara mengenai komunitas. Karena yang namanya percaya, ketika saudara berkata saya percaya, saudara sedang mengikat janji. Di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mari kita baca. Amos 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Itu sebabnya di dalam Matius 24 Tuhan Yesus berkata ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Karena apa? Karena mungkin
kita bisa melihat seolah-olah semuanya orang percaya di sini. Tapi hati manusia tidak ada yang tahu. Kalau saudara sedang duduk di sana, tapi pikirannya sedang berada di mana? Haleluya. Ketika saudara berkata, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. I believe in miracles. I've seen a soul set free. I believe in miracles because I believe in God. Aku percaya dengan mujizat karena aku percaya kepada Tuhan. Dan ketika aku berkata aku percaya kepada Tuhan, aku sedang membuat satu ikatan janji dengan Dia untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Itulah arti kata percaya. Karena firman Tuhan katakan, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, mari kita baca. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kau percaya kepada Tuhan, itu baik. Tapi engkau perlu tahu, setan-setan juga percaya dan bahkan mereka gemetar. Gemetar kenapa? Saking takutnya, saudara. Takut. Kemarin anak saya Osena permisi keluar, Dedi aku mau main sepeda. Mainlah, karena di halaman sini, saudara. Tapi kemudian gak lama dia balik, dia bilang, Dedi kakiku gemetar. Kenapa kaki gemetar? Puma kejar aku sambil menggonggongi aku. Aku ketakutan. Setan juga percaya, tapi dia gemetar. Dan seringkali kita lihat manusia yang berkata aku percaya, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Dia katakan dia percaya, tapi hidupnya tidak menunjukkan dia percaya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kau percaya? Ya Pak, aku percaya. Buktinya apa? Buktinya apa kau percaya? Dari perbuatan-perbuatanmu. Halo? Kau percaya? Iya Pak, aku percaya. Tapi sepanjang hari menangis
Kemanalah aku? Bagaimanalah nasibku? Aku mau mati sebentar lagi. Dokter bilang ada tumor, dokter bilang ada ini. Kau percaya? Percaya. Jadi kenapa menangis? Emangnya kalau mati kenapa rupanya? Ih, serem kali bapak ini. Bukannya dihibur aku. Artinya engkau belum percaya. Engkau hanya bernyanyi, pintar bernyanyi, aku percaya. Bapak Ibu, penting sekali untuk engkau memiliki iman, percaya.